tidur kan itu salah satunya. Satunya. Salah 14-nya tadi itu boleh juga di jari penguatannya mensupport enggak dengan yang kita lakukan. Ini coba. Yang lunch event musda itu berarti tidak ada itu, nggak ada buah ya? Dia Nggak ada buah. jam tidur ada, terus sleep quality, terus kayak living condition juga Pak, kayak atau dari apa ya, studi load bisa Itu juga tuh. kayak ngerasa tugas nih beban atau enggak gitu, itu ada. Itu yang aku coba menjadikan jawaban sebelum buka ini. Jadi kan saya tahu tuh arah-arah, bukan arah-arah menguji nggak penting sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana kita menggiring suatu statement tuh, tapi basisnya adalah memang kita pakai di program. Paham nggak? Misalnya tadi contoh yang kamu pilih adalah frekuensi makan. Misal ya, frekuensi makannya orang stres tuh bisa tambah banyak makan. Saya stres pun sama kayaknya, tidak nafsu makan malah kan. Tapi ada orang tuh banyak teman-teman tuh yang malah meningkat dari nafsu makannya. Kita anggap itu benar, tapi ketika kita coba di program kita, ternyata parameter tersebut tidak ada di sini kan? Tidak ada. Fitur itu ya. Tidak ada. Berarti karena dia tidak ada, sebaiknya pembicaraan kita tentang makan tidak usah kita sebutkan, kita hilangkan. Ternyata ada penguji atau ada orang yang bertanya, bagaimana dengan makan? Setahu saya makan tetap berpengaruh dalam mode stres, tapi untuk model yang saya bangun, parameter makan itu tidak masuk dalam fitur. Paham? Ini tidak usah nambah-nambah. Nanti kan bisa jak tawarannya nambah fitur makan lagi kan, berubah lagi nanti isi dari tabelnya lain. Ya, paham enggak? Paham, Pak. Jadi jawaban Tria pun eksis. Tria, tinggal dicari nih. Dicari terutama yang konsep 1. Sedang. Yang sedang tuh gimana tuh? Kok sedang tuh berarti dia tuh sleep quality-nya mungkin medium. Itu ya sedang tidurnya misalnya ya. Dalam medium tuh apa berarti ukurannya? Misalnya dia tidur hanya 3 jam, 4 jam kah? Dilihat dari waktunya kah? Atau di anxiety levelnya, tingkatnya anxiety levelnya tingkat berapa? Itu harus terjawab secara general dalam pikiran kita. Paham enggak? Paham, Pak. Jadi itu menjadi narasi lisan Tria. Pertanyaan sederhana, Tria, bagaimana Tria membedakan tingkat stres seseorang tergolong rendah ke sedang ke tinggi ya? Kalau kita lihat dari ini secara realita apa? Oh gini. Jadi jawabannya mengarah ke fitur. Tidak semua fitur ini, tapi beberapa mungkin kamu cari apa yang ada ukuran. Misalnya tadi mungkin sleep quality bisa saja ada ukurannya, jamnya, ukuran jam tertidur orang tuh berapa jam yang bagus. Berarti kalau dia bagus berarti anggaplah dia stresnya rendah, kan gitu kan? Terpenuhi 8 jam misalnya rendah. Tapi dia kalau dia tidur cuma 6 jam tergolong kategori sedang. Masukkan dia ke stres sedang. Itu disiapkan gitu maksud saya. Kalau bisa disupport dengan referensi. Tidak ada ke referensi yang jelas-jelas secara psikologi terkait dengan stres. Tria baca kabel sih, Pak. Belum cari. Cari. Itulah sebenarnya kita nih terakhirnya harus ada expert system. Expert system tuh orang yang ahli di psikologi menilai layak enggak kira-kira ini menjadi prototipe untuk menguji orang stres kan. Tapi kalau tidak ada sementara kita carikan referensi terkait stres dalam bidang psikologi kan. Oke, itu apalagi kemarin. Jadi bisa itu ya, bisa ketemu itu nanti itu ya. Kalau tidak ketemu, ini saya ada solusi lain. Kalau tidak ketemu, jadikan 2 saja. 2 itu selalu orang mengembangkan model itu biasanya pakai 2 aja diarah. Stres tidak stres. Mudah agak mudah gitu.
Tiara nih tidak stres karena ini, saya nih stres karena ini, langsung gitu. Tapi yang sedang nih, dia sedang nih kan menyentuh orang yang diperasa di sedang nih kan, kadang dia stres, kadang dia enggak, benar enggak? Nah itu agak Tapi dilema. yang di data set kemarin yang Kaggle itu Pak, dia ada 3 Pak. Kita Ah itulah, kalau bisa nanti di Kaggle itu ditemukan diproses, apa, gini, kalau sedang tuh harus memenuhi kriteria apa, ya enggak? terus ini sih Pak perbandingan yang algoritma itu. Perbandingan 3 algoritma yang itu tuh Pak. Nah hasilnya tuh yang kalau dari 3 tuh oh ini nah 0,7 Pak yang dari dataset kemarin. Kok ada 0,2 tuh? Ini yang paling kecil kan Salah kita kena bias. Masih salah, Masih salah. masih salah. Nggak mungkin 0,2. Berarti datasetnya salah Pak. Enggak. Coba. Codingannya kah? Heeh. Oh codingannya. Nah, ada saya gerakan nih. Siapa lagi? Prof. Profesor Ferry. Terusnya gimana sih? Ferry. Dari sebagai administrator kan? Di sini nanti nih. Tulislah di notepad nih, tambahkan dulu apa? Tambahkan distribusi dari dataset. Tambahkan tabel distribusi dataset. Jadi nanti Tiara Tria bisa melihat di dataset tersebut dalam bentuk tabel. Nanti Ya, tambahkan distribusi dataset dalam bentuk tabel. Itu saja. dataset Pada saat itu kita kan juga di Itu ya. Ini apa ya istilahnya ya kalau misalnya ini anti text ya dia. ganti teks ya. Yang tahu dikasih ini saja garis miring 2 kali. Nah, ada. Garis miring. Oh, ini pagar berarti pagar. Pagar. Ada ya. Itu kan komen ya. Baik Pak. Nanti setelah itu baru apa yang bisa dilihat dari situ, banyak tuh. Kemudian terus ini pil-pilnya ya, udah dicek sama nih ya. Udah di sana. Tipe data di setiap ini isiannya apa? Anxiety level tuh isinya apa? Self esteem tuh isi datanya apa? Pertanyaan kah Pak? Atau yang Isiannya, angka juga semuanya kan? Apa isinya? yang 30 Misalnya anxiety level tuh 30, kalau yang self esteem itu anxiety level tuh 25 Pak. Kalau self esteem itu 30, depression 25, sleep quality 1, academic performance 1, study mood 1, sisanya 1. Jadi ada 2 yang Angka Pak, semuanya ya. Terus sudah kita konversi kemarin kan? Yang sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya, mengkonversi kalau dia 25 berarti akan di apa? 5 pertanyaan. Udah ya. Udah, Pak. Berarti ini apa Pak? Ditampilkan Di sini isi kalau dari bisa ditambahin ini tipe data. Tambahkan tipe data untuk setiap fitur. Walaupun itu penjelasan Tiara udah tahu dah, tipe datanya itu pasti dia number. Jadi kita mau melihatkan di hasil codingan kita gitu kan. Baik Pak. Yang bisa kita pakai. Oke, ini.